Nah, pada kasus ini, pasien datang dengan keluhan utama berupa kejang yang berlangsung lebih dari 30 menit. Nah, kondisi ini tuh sudah termasuk ke dalam status epileptikus, yaitu kejang yang berlangsung lama dan merupakan kondisi kegawat daruratan yang memerlukan penanganan segera. Nah, selain itu juga terdapat beberapa tanda dan gejala penting yang mendukung kondisi pasien. Nah, pasiennya tuh mengalami kejang tonik-klonik generalisata disertai penurunan kesadaran yang ditandai dengan penurunan GCS. Nah, tekanan darah pasien juga tuh sangat tinggi, yaitu lebih dari 180 per 130 mmHg yang menunjukkan adanya hipertensi berat. Nah, sebelumnya pasien juga tuh memiliki riwayat muntah dan sakit kepala yang mengarah pada peningkatan tekanan intrakarnial. Dan yang penting, tidak ditemukan tanda iritasi meningial sehingga kemungkinan infeksi seperti meningitis menjadi lebih kecil. Berdasarkan data yang ada, terdapat beberapa masalah klinis utama. Nah, yang pertama adalah status epileptikus yang berisiko menyebabkan kerusakan otak apabila tidak segera ditangani. Nah, yang kedua adalah krisis hipertensi atau hipertensi emergensi ditandai dengan tekanan darah yang sangat tinggi dan berpotensi menyebabkan kerusakan organ target. Nah, yang ketiga adalah gangguan neurologis akut atau encephalopati yang terjadi akibat peningkatan tekanan darah yang memengaruhi fungsi otak. Nah, selain itu juga tuh terdapat masalah klinis tambahan seperti asidosis respiratorik akibat kejang yang berlangsung lama, serta resiko kerusakan organ lain seperti jantung dan ginjal. Nah, kesimpulannya tuh kasus ini tuh merupakan kondisi kegawat daruratan medis yang serius karena kombinasi antara status epileptikus dan hipertensi berat yang dapat menyebabkan kerusakan organ vital jika tidak ditangani dengan cepat. Diagnosis utama pada kasus ini adalah hipertensi encephalopati dengan komplikasi posterior reversible encephalopathy syndrome atau PRES yang menyebabkan status epileptikus. Nah, diagnosis ini tuh ditegakkan berdasarkan beberapa temuan penting. Nah, pertama, tekanan darah pasiennya tuh berada di atas persenti ke 99 yang menunjukkan hipertensi berat dan beresiko merusak organ terutama otak. Nah, kedua, adanya kejang yang disertai penurunan kesadaran yang merupakan tanda gangguan fungsi otak atau encephalopati. Nah, yang ketiga, hasil MRI-nya tuh menunjukkan gambaran PRES, yaitu edema pada bagian posterior otak yang khas pada kondisi hipertensi berat. Nah, selain itu tuh tidak ditemukan penyebab lain sehingga diagnosis bandingnya tuh telah dieliminasi. Nah, dengan demikian kondisi ini tuh sangat mengarah pada hipertensif encephalopati dengan PRES. Nah, beberapa diagnosis banding juga tuh dipertimbangkan pada kasus ini. Nah, yang pertama tuh adalah meningitis atau encephalitis karena terdapat gejala demam, kejang, dan penurunan kesadaran. Namun, diagnosis ini tuh dieliminasi karena hasil pemeriksaan cairan cerebropinal atau LP negatifnya tuh tidak ditemukan tanda iritasi meningial serta kultur darah juganya tuh negatif. Nah, yang kedua adalah kejang demam kompleks. Diagnosis ini tuh dipertimbangkan karena adanya riwayat demam dan kejang anak, namun dieliminasi karena suhu pasiennya tuh tidak tinggi dan kejang
berlangsungnya tuh lebih dari 30 menit disertai gejala vokal. Yang ketiga adalah hipoglikemia atau gangguan metabolik. Tetapi hasil pemeriksaannya tuh menunjukkan kadar gula darah normal sehingga tidak mendukung diagnosis tersebut. Nah, yang keempat adalah ensefalitis autoimun, namun tidak ditemukan tanda infeksi atau penyebab autoimun yang jelas, serta MRI-nya tuh lebih mengarah ke PRES. Nah, yang terakhir tuh adalah space occupying lesion atau tumor otak, tetapi hasil CT scan-nya tuh normal dan tidak ditemukan massa pada MRI-nya tuh. Sehingga dari semua pertimbangan tersebut, diagnosis utama tetap paling kuat adalah hipertensif encephalopathy dengan PRES. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi data klinis dari kasus ini. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kita melihat adanya beberapa temuan penting, baik dari keluhan utama pasien, riwayat penyakit, maupun hasil pemeriksaan fisik dan penunjang. Keluhan yang dialami pasien menunjukkan adanya gangguan pada sistem tubuh tertentu, yang diperkuat oleh tanda-tanda klinis seperti perubahan kondisi umum pasien, misalnya ada nyeri, gangguan fungsi, atau tanda vital yang tidak normal. Selain itu, hasil pemeriksaan penunjang juga memberikan gambaran yang lebih spesifik terkait kondisi yang dialami oleh pasien. Nah, dari keseluruhan data ini, kita dapat menginterpretasikan bahwa kondisi pasien mengarah pada suatu proses patologis tertentu yang sudah mulai mempengaruhi fungsi organ atau sistem tubuh. Oleh karena itu, interpretasi ini sangat penting sebagai dasar dalam menegakkan diagnosis serta menentukan penata laksanaan yang tepat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari kondisi yang dialami oleh pasien. Nah, patofisiologi merupakan proses terjadinya penyakit di dalam tubuh dimulai dari faktor penyebab hingga munculnya gejala klinis. Pada kasus ini, kondisi diawali oleh adanya faktor pencetus yang kemudian memicu perubahan pada tingkat sel maupun jaringan. Nah, perubahan tersebut menyebabkan terganggunya fungsi normal organ sehingga muncul respon tubuh seperti peradangan atau gangguan metabolisme. Akibatnya, pasien mulai merasakan gejala yang sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Nah, jika proses ini terus berlanjut tanpa penanganan yang tepat, maka dapat menyebabkan komplikasi atau memperburukan kondisi pasien. Oleh karena itu, memahami patofisiologi sangat penting agar kita dapat mengetahui alur terjadinya penyakit dan menentukan terapi yang sesuai dengan mekanisme yang terjadi di dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iralatul Amalia dengan NIM P173241250048. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai analisis terapi farmakologi mulai dari obat-obat yang diberikan beserta mekanisme kerjanya, drug-related problems yang ditemukan, parameter monitoring terapi, edukasi pasien dan keluarga, serta kesimpulan dari kasus ini. Langsung saja kita mulai. Obat pertama yang diberikan adalah diazepam 5 mg rektal. Diazepam bekerja dengan cara berikatan pada reseptor GABA-A di otak. GABA sendiri adalah neurotransmitter penghambat alami otak. Ketika diazepam berikatan pada reseptor ini, ia meningkatkan frekuensi pembukaan kanal ion klorida, sehingga neuron mengalami hiperpolarisasi, yang artinya neuron jadi lebih susah untuk mengirimkan sinyal listrik berlebih yang menjadi penyebab kejang. Diazepam dipilih sebagai lini pertama karena bisa diberikan lewat rektal, sangat membantu saat akses intravena belum terpasang. Namun, pada kasus ini setelah 10 menit kejang masih berlanjut, ini menandakan bahwa pasien mengalami status epileptikus yang refrakter, sehingga diperlukan obat berikutnya yaitu midazolam. Nah, karena diazepam gagal diberikan midazolam 2 mg intravena,
Midazolam ini bekerja dengan mekanisme yang sama seperti diazepam, yaitu agonis reseptor GABA A. Bedanya, midazolam ini jauh lebih cepat onsetnya, hanya 2-3 menit setelah pemberian IV, karena sifatnya yang sangat lipofilik sehingga lebih cepat menembus sawar darah otak. Selain itu, waktu paruhnya lebih pendek, hanya sekitar 1,5 sampai 2,5 jam sehingga lebih mudah dikontrol dan dititrasi. Nah, pada kasus ini, pemberian midazolam berhasil menghentikan kejang. Namun perlu diperhatikan, penggunaan 2 benzodiazepin berurutan meningkatkan resiko depresi pernapasan, terutama pada pasien yang VBG yang awalnya sudah menunjukkan asidosis respiratorik berat dengan PCO2 74,2 mmHg. Maka pemantauan jalan napas sangat kritis tahap ini. Levetiracetam. Setelah kejang terhenti, diberikan levetiracetam 1 gram IV atau setara 40 mg sebagai loading dose. Berbeda dari benzodiazepin, levetiracetam bekerja melalui mekanisme yang unik. Ia berikatan dengan protein CV2A pada vesikel sinaptik, yaitu protein yang mengatur pelepasan neurotransmitter dengan menghambat CV2A. Levetiracetam mencegah pelepasan berlebihan neurotransmitter eksitatorik seperti glutamat sehingga resiko kejang berulang dapat dicegah. Levetiracetam dipilih karena tidak memerlukan monitoring jantung seperti phenytoin, tidak menyebabkan hipotensi, dan profil interaksi obatnya minimal menjadikannya sangat aman untuk anak. Pada follow-up, levetiracetam dilanjutkan sebagai terapi pemeliharaan karena EEG pasien menunjukkan hasil yang masih abnormal. Hidralazin, selain terapi kejang, penanganan tekanan darah juga sama pentingnya karena tekanan darah pasien mencapai 182/132. Antihipertensi pertama yang diberikan adalah hidralazin 0,1 mg IV bolus. Hidralazin bekerja sebagai vasodilator arteriol langsung, artinya ia mengendurkan otot polos dinding arteriol sehingga resistensi perifer turun dan tekanan darah ikut turun. Namun respon pada kasus ini tidak adekuat. Tekanan darah sempat turun ke 169/130 lalu naik kembali hingga 189/131. Selain itu, sebagai vasodilator murni, hidralazin memicu takikardia refleks yang justru berbahaya pada kondisi ini. Pasien sudah mengalami takikardia 125 kali per menit dan fungsi vertikal kirinya pun sudah menurun dengan AV hanya 42%. Labetalol, karena hidralazin tidak cukup, ditambahkan labetalol 0,1 mg per kilogram BB per jam infus IV. Labetalol bekerja dengan mekanisme ganda, yaitu sebagai penghambat reseptor alpha 1 dan beta adrenergenik secara bersamaan. Blokade beta mengurangi denyut jantung dan curah jantung, sedangkan blokade alpha 1 menyebabkan vasodilatasi perifer. Nah, kombinasi ini menghasilkan penurunan tekanan darah yang lebih stabil, bertahap, dan dapat diprediksi tanpa memicu takikardia refleks seperti hidralazin. Pemberian melalui infus juga memungkinkan titrasi dosis secara bertahap sesuai respon pasien. Kombinasi hidralazin dan labetalol akhirnya berhasil menghasilkan atau menstabilkan tekanan darah pasien. Drug-related problems atau bisa kita sebut DRP. Nah, dari analisis terapi yang telah kami lakukan, ditemukan 3 drug-related problems atau DRP pada kasus ini. DRP pertama adalah underdose diazepam. Pasien menerima diazepam 5 mg rektal, padahal berat badannya 36 kg. Berdasarkan panduan klinis, dosis seharusnya 0,3 sampai 0,5 mg per kg BB, yang artinya minimal 10 hingga 18 mg dosis yang diberikan hanya 0,14 mg per kilogram BB, jauh di bawah rentang terapeutik. Akibatnya, kejang tidak terhenti dan berlanjut 10 menit lebih lama, yang memperpanjang hipoksia otak dan memperburuk asidosis respiratorik. Rekomendasi kami, dosis selalu dihitung berdasarkan berat badan aktual dan sebaiknya tersedia tabel dosis berbasis berat badan di setiap unit gawat darurat pediatri.
DRP kedua adalah pemilihan hidalazin yang kurang tepat. Hidalazin diberikan pada pasien yang sudah takikardia 125 kali per menit dan mengalami disfungsi ventrikel kiri dengan EV 42% sebagai vasolidator murni. Hidalazin justru memicu takikardia refleks yang memperburuk beban jantung. Terbukti tekanan darah tidak terkontrol dan kembali melonjak setelah sempat turun. Rekomendasi kami pada kondisi hipertensi emergensi dengan takikardia dan disfungsi jantung, labetalol IV seharusnya menjadi pilihan pertama. Bisa juga dipertimbangkan nicadipin IV yang profilnya lebih presisi dan lebih aman untuk pasien dengan gangguan fungsi jantung. Nah, DRP ketiga adalah risiko depresi SEP adiktif akibat 2 benzodiazepin diberikan berurutan. Kombinasi diazepam dan midazolam meningkatkan risiko depresi pernapasan terutama pada pasien yang sudah hipoventilasi sejak awal. Rekomendasi kami, siapkan flumazenil sebagai antidot dan pastikan fasilitas intubasi tersedia sejak sebelum pemberian benzodiazepin kedua. Masuk ke dalam monitoring terapi, setelah terapi diberikan ada beberapa parameter penting yang harus dipantau secara ketat. Pertama, monitoring tekanan darah. Tekanan darah dipantau setiap 15 menit selama fase akut. Target penurunan mengikuti panduan Flynn dan Toulouse. Turunkan 25% dari target dalam 8-12 jam pertama, 25% lagi di 8-12 jam berikutnya, dan 50% sisanya dalam 24 jam. Target akhir, tekanan darah harus di bawah persentil ke 90 karena pasien sudah mengalami kerusakan organ target. Kedua, monitoring neurologis. GCS dipantau setiap 30-60 menit hingga stabil. Observasi kejang berulang, lakukan EEG berkala dan MRI follow up untuk memastikan lesi pres benar-benar mengalami resolusi setelah tekanan darah terkontrol. Ketiga, monitoring kardiovaskular. EKG berkala untuk mendeteksi aritmia dan ekokardiografi ulang untuk menilai apakah fungsi ventrikel kiri membaik seiring normalnya tekanan darah. Keempat, monitoring fungsi ginjal dan elektrolit. Periksa urem, kreatinin, dan urinalisis secara berkala karena pasien memiliki hiperaldosteronisme sekunder. Pantau kalium darah karena hipoklamia sering menyertai kondisi ini. Selain itu, pantau tanda efek samping labetalol seperti bradikardi dan bronkospasme serta tanda iritabilitas dari levetiracetam yang cukup sering ditemukan pada anak.